Oke guys, welcome back. Selamat siang. Ini ketahuan nih, gue kayak lagi bikin kejar tayang nih, bikin video terus nih. Kali ini gue mau bagi juga pengetahuan atau berbagi pengalaman lah ya mengenai spray gun. Saat ini gue juga banyak dapat DM dari teman-teman. Om, tolong bahas ini dong, spray gun. Nah, oke, sekarang saya bahas spray gun. Nah, kalian tahu apa itu spray gun? Nah, spray gun itu sebenarnya merupakan alat bantu ya, alat bantu. Ya, bisa dikatakan itu kalau kita lagi perang itu senjatanya. Senjata untuk menangin perang. Nah, kalau di sini kita senjata untuk ngecatnya biar bagus. Kalau mau hasilnya bagus, ya pakailah spray gun yang bagus pula. Nah, pertanyaannya kan, spray gun yang bagus itu apa sih? Harus bagaimana sih? Pilihnya bagaimana? Yang pasti sih spray gun yang bagus itu memberikan hasilnya bagus, ya kalian juga pakainya juga cocok sehingga hasilnya itu juga bisa bagus. Nah, dari merek yang biasa sampai yang terkenal itu ada. Bisa bikin bagus nggak? Bisa, tapi tetap semua ada porsinya masing-masing. Karena di sini saya kerja di body repair profesional, jadi kami memakai produk spray gun yang harus standar untuk pengecatan. Ya, pengecatannya bisa dibilang yang harus bagus terus awet lah gitu ya. Nah, di sini saya memakai spray gun macam-macam, tapi rata-rata ya ada merek ya, asli merek ya terkenal intinya. Nah, saya bahas dulu di sini ada yang namanya spray gun Sata ini namanya agak ke Jepang-Jepangan tapi buatan Jerman. Mereknya Sata. Dia Sata itu ada, kalau untuk refinish ya, untuk ngecat refinish itu biasanya ada dua macam. Sata HVLV dan Sata RP. Nah, itu udah paling standar ngecat ya. HVLV buat apa? RP buat apa? HVLV itu singkatan dari High Volume Low Pressure, dimana high volume, jadi volume atau material cat yang keluar itu banyak, tapi low pressure sehingga anginnya kecil. Nah, anginnya kecil ini HVLV ini didesain ya sedemikian rupa untuk khusus base coat atau cat ya, cat warna ya. Nah, khusus itu aja. Dia nggak cocok untuk furnish karena furnish itu membutuhkan pressure yang nggak tinggi tapi cukup ya, cukup lumayan, nggak low pressure. Volumenya juga harus banyak. Nah, itu RP. Kalau tadi kan saya kasih tahu HVLV. Ini kebetulan HVLV, yang ini HVLV. HVLV ini digunakan untuk base coat, untuk cat aja ya, nggak buat furnish. Cat furnish itu kita beda spray gunnya, harus dibedain. Bahkan untuk warna pun spray gunnya beda-beda. Untuk silver, particle silver itu sendiri. Untuk particle solid yang enak, yang warnanya nggak ada metalik, nggak ada partikel kasar-kasarnya gitu, itu juga sendiri. Untuk warna yang terang sama gelap itu juga sendiri. Jadi jangan dicampur-campur. Kenapa? Kalau satu spray gun dipakai semuanya, kemungkinan cat itu akan terkontaminasi dengan cat sebelumnya. Jadi pada saat kita ngecat untuk bodi mobil, itu akan berpengaruh dengan hasilnya. Kita misalnya maunya solid, ada partikel metaliknya ketinggal. Nah, itu gagal, bisa dibilang gagal. Nah, biasanya customer itu punya ekspektasi besar, ekspektasinya tinggi ya. Jadi dia bisa komplain. Ya, kita hindari itu, pakai spray gunnya masing-masing.
Nah, SATA ini harganya ya, saya kasih tahu harganya kisarannya kurang lebih 8 juta sampai 10 juta saat ini. Nah, kenapa mahal? Ya sesuai, karena ini produknya impor Jerman. Nah, nanti saya akan bahas di dalam ini isinya apa aja. Nah, di dalam spray gun ini rata-rata semuanya sama, komposisinya sama. Ada sealant yang pasti, ada seal supaya anginnya nggak bocor, partikel material catnya juga nggak bocor. Terus ada setelan angin, ada setelan catnya, ada setelan pattern atau kipas. Kipasnya besar kecilnya itu bisa disetel. Nah, terus juga di sini ada nozzle. Spare part paling mahal di spray gun itu nozzle, paling mahal itu. Nozzle itu istilahnya ada cupnya, cukupnya ya, dan jarum. Jarumnya nggak boleh sampai kebentur. Kalau kebentur jatuh dalam ke tanah ya, misalnya kita lagi bersihin, kita nggak sengaja jatuh, jarumnya tumpul gitu. Nah, itu berpengaruh dengan hasil keluar catnya. Nah, begitu juga nozzle-nya. Nozzle-nya itu harus bentuknya donat ya, kue donat bagus gitu ya. Nggak boleh somplak samping donat luar sama donat dalamnya itu nggak boleh somplak. Kalau sampai somplak, ya itu akan mempengaruhi partikel cat keluarnya juga. Jadinya dia kayak bengkok-bengkok, nggak bagus. Sehingga pada saat kita ngecat itu nggak merata. Nah, jadi harus hati-hati pada saat nyuci nozzle-nya ya sama jarumnya ya, itu harus hati-hati. Karena kalau sampai rusak itu sepasangnya nozzle sama jarum itu bisa 4 sampai 5 juta. SATA ya. SATA. Itu cuman nozzle sama jarum, belum yang lain. Nah, kedua saya ada yang namanya ini Devil Beast. Devil Beast ini lebih umum ya. Dia ada GTI Pro. Nah, ini kebetulan saya GTI Pro. GTI Pro ini saya clear punya, yang clear. Ada yang buat base coat juga ada. Oh iya, tadi saya lupa umumnya ya. Untuk base coat sama clear coat itu nozzle ukurannya ya. Untuk base coat rata-rata ukurannya itu di body repair profesional itu 1,3 nozzle-nya. Kalau untuk clear coat atau varnish itu 1,4. Kenapa 1,4? Kenapa 1,3? Karena material yang keluar untuk varnish khususnya ya, clear coat ya, itu harus kita tuh kayak menyelubungi bidang yang mau kita clear, yang mau kita cat. Nah, jadi memang harus lebih besar ininya, partikel keluarnya harus lebih besar. Nah, jadi kita harus pakai yang ya rata-rata 1,4. Bisa nggak 1,3? Bisa nggak 1,2? Bisa aja, semuanya bisa. Cuman masalahnya kan standarisasi kita di body repair profesional itu ada gitu. Nah, jadi nggak usah patokan 1,3 buat ini, 1,4 buat ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di body repair itu setidaknya kewajibannya. Nah, semakin kecil nozzle-nya, ya partikel yang keluar akan semakin sedikit dan halus. Itu yang pasti. Jadi kalau kamu mau bikin kulit jeruk misalnya, ya kamu kasih pakai nozzle-nya yang pertama itu agak besaran, terus pressure anginnya kamu kurangin dikit, dan jarak yang kamu spray itu agak jauhan. Jadinya itu akan kulit jeruk. Nah, hasil vernis kulit jeruk itu rata-rata itu ada di kendaraan mobil Eropa. Kenapa mobil Eropa? Karena mobil Eropa itu lebih memberikan tampilan untuk clear coat-nya lebih mengkilap, dalam arti wet look ya. Seperti basah dia bergelombang kayak begitu. Nah, itu rata-rata mobil Eropa, BMW, Mercy, Citroen dan lain-lain. Nah, kalau khusus mobil Jepang itu rata-rata dia lebih halus vernisnya lebih halus ya, bisa dibilang dia pakai pressure-nya agak tinggi,
furnace-nya diencerin ini pasti kan pakai thinner. Tetap nggak jadi daging, thinnernya dia akan nguap, tapi karena udah encer dia jadi lebih rata. Itu perbedaannya mobil Eropa sama mobil Jepang, itu rata-rata seperti itu untuk clearnya ya. Nah, oke, itu intermezzo sedikit. Sekarang ini saya ada yang spray gun yang namanya Anes Iwata. Nah, ini jenisnya Supernova. Saya suka ini spray gun. Spray gun ini saya suka. Harganya berapa? Kurang lebih 8 sampai 10 juta juga. Ini Supernova. Nozzle dia itu yang lainnya itu kayak donat, kalau yang ini Supernova dia kayak kembang. Begitu. Bagus. Jadi clearnya yang keluar, ini khusus untuk clear ya kalau Supernova saya ya. Nah, clear yang keluar itu bagus banget. Lebar gitu, lebar. Jadi ini paling lebar. Supernova itu Anes Iwata yang Supernova ini jenis ini ya, itu paling lebar untuk patternnya ya, saya kipasnya ya, kipas clearnya ya, itu paling lebar. Untuk mernis enak banget, cepet. Terus kayaknya kayaknya kita percaya diri. Ini Supernova. Nah, sekarang yang terakhir saya ada yang namanya Anes Iwata juga. Ini biasanya saya ambilnya yang agak hemat lah ya, hemat lumayan hemat ya. Ini Anes Iwata W atau W400. Kodenya W400. Asli. Harganya kurang lebih berapa? Mungkin 5 jutaan ya, 5 sampai 6 jutaan ya. Nah, ini masih baru. Yang itu bekas pakai, masih pakai. Anes Iwata. Nah, ini nozzle-nya 1,2. Saya pakai untuk Saya pakai untuk base coat, khusus cat aja. Enggak furnace. Nah, kenapa? Pakai ini enak. Pertama, murah. Kedua, spraynya halus dan spray gunnya enteng. Nah, ini asli Jepang, Anes Iwata. Kompetitornya Anes Iwata ada, namanya Fuji. Fuji ya? Fuji. Nah, saya nggak pakai itu. Saya pakainya Anes Iwata karena spare partnya agak susah. Kalau Anes Iwata spare partnya lumayan gampang karena saya kenal ininya ya, importirnya saya kenal, suppliernya saya kenal. Nah, jadi lebih mudah belinya. Apa yang membedakan? Di bawah ini ya ada ya produk-produk yang istilahnya harganya murah, bisa pakai nggak bisa. Fuji palsu juga banyak. Fuji palsu. Sebenarnya Fuji itu bukan Fuji, Meiji. Saya jadi inget film aja ini. Meiji itu bagus sebenarnya. Dia sama Anes Iwata itu kurang lebih sama kualitasnya. Cuma karena memang di Meiji itu dia kurang approach-nya ke pasar Indonesia itu agak kurang ya, kalah sama Anes Iwata. Makanya jadinya agak kurang familiar gitu. Spare part-nya agak susah juga jadinya, jadi kita nggak pakai Meiji. Nah, di pasaran banyak Meiji palsu. Biasanya F75 ya, F75. Itu palsu. Harganya kisarannya ratusan ribu. Kalau mau yang asli F75 itu jutaan, 1 juta lebih ya. Kalau nggak salah 1 juta lebih. Saya nggak ikutin. Itu bagus hasilnya. Bagus, hasilnya juga bagus. Cuman ya karena mungkin laku, enak, murah, orang palsuin, pakainya Meiji-nya palsu. Nah, bisa dipakai nggak? Ya bisa dipakai. Cuman keawetan pakainya itu yang membedakan. Apa sih yang membedakan? Biasanya itu paling ketara itu di sealnya. Kalau spray gun mahal bermerek itu dia memakai sealnya itu pasti bahannya teflon. Nah, dia warnanya putih biasanya. Teflon putih. Kenapa pakai teflon? Teflon itu resisten dengan bahan solvent ya, thinner ya. Nah, dia
agak tahan gitu, tahan panas juga. Jadi kan dia karena jarumnya suka keluar masuk kan, jadi ngegesek. Nah itu dia tahan gitu. Kalau pakai yang murah-murah atau palsu itu rata-rata dia pakainya silikon. Jadi apa namanya, nggak ini ya, kurang resisten lah dengan thinner, dengan solvent. Jadi pada saat kegesek lama-lama dia akan getas dan mengendor, jadinya bisa bocor. Nah kalau bocor ya partikel cat kita sayang kan, bocor hilang gitu, terus mengganggu. Akhirnya kenyamanan kita memakai spray gun jadi kurang maksimal, hasilnya jadi juga kurang maksimal. Jadi harga nggak bohong, merek nggak bohong. Harga yang mahal, istilahnya merek yang bagus, asli, ya itu nggak bohong. Mereka bikin semuanya pakai penelitian, diteliti dulu. So ada masalah apa, dia cari solusinya. Bagi yang malsu-malsuin itu dia nggak pikirin solusinya, tapi dia pikirin bagaimana cara malsuinnya. Habis itu saya jual dengan harga murah karena saya nggak mengalokasikan biaya atau dana untuk meriset gitu. Jadi perusahaan besar, merek terkenal pasti ada uang risetnya, ada dana risetnya, sehingga harganya jadi mahal. Kalau kita kalkulasi bahan ini mah nggak seberapa, murah sebenarnya bahan bakunya gitu. Cuman risetnya kan mahal, makanya sepadan lah kalau dia jualnya mahal. Itu yang membedakan spray gun kualitas sama nggak kualitas. Nah, saya tertarik ada satu ya, spray gun buatan China, Zhejiang. Produknya Aquarita. Dia kerjasama dengan Italvojet, Itali, Eropa. Bisa dibilang dia hampir malsuin semua produk spray gun yang terkenal, mulai dari Sata, Iwata, Devil Beast, Sagola, terus NSU, Meiji dan lainnya, itu dia palsuin, percis. Dan saya perhatikan dia pakai produksinya juga udah pakai laser, itu udah bagus dia. Tapi ya kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke kualitas. Sayangnya saya pernah beli satu, saya pernah bongkar. Sayangnya ya itu kualitasnya kurang. Silikon itunya dia sealernya itu pakai silikon. Akhirnya saya pakai sebentar ya cepat rusak. Biasanya cepat bocor kayak gitu. Itu mengganggu untuk produktivitas jangka panjang, itu mengganggu. Saya harus beli spare part lagi, betulin lagi. Itu repot. Jadi walaupun saya investasi ini mahal, tapi sepadan, saya gantinya lama, spare partnya gantinya lama. Bukan berarti nggak bisa rusak ya, bisa rusak. Semua benda itu yang rusak bisa diperbaiki, tapi yang aus nggak bisa diperbaiki. Contoh seal kan aus, yang nggak bisa diperbaiki, kita harus ganti. Sealnya mahal. Seal ini rata-rata kurang lebih seal doang ya, itu 1,5 jutaan. Ini rata-rata ya, sealnya 1,5 jutaan. Kalau untuk seal angin ada yang 1,5 juta, wah macam-macam deh. Tapi sepadan, dia lama gantinya, stabil anginnya, semuanya bagus. Kalau yang lain, kalau buat belajar oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah terjun di dunia profesional, saya nggak saranin pakai yang palsu atau yang mereknya itu kurang ada nama ya. Kalau profesional minimal kamu harus pakai Meiji asli, Anes Iwata. Nah, kalau mau high end-nya bisa pakai Sata, Devil Beast ataupun yang Supernova. Gitu. Yang lainnya saya nggak recommended. Tapi kalau mau pakai ya silakan, semuanya saya kembalikan ke kalian semua. Oke? Thank you. Udah, Pak.